bisa dirusak itu apa ruang hidup kita. Nah kita makan dari apa nelayan buat anak cucu kita kan. Jaga lingkungan, maksudnya ada undang-undangnya atau apa, nggak usah takut sebenarnya. Kita butuhnya itu memang satu pernyataan yang memang terbukti di atas kertas bahwa mereka dicabut izinnya. Mangrove itu yang udah di tengah itu, Bu. Iya, ke tengah dikit. Yeah. Tapi bukan di tengah air birunya ya. Masih di dalam karang itu. Itu kan buat kita cari ikan, terus ngejaring kan, nyari itu. Jadi udah dikeruk itu, pun mangrove-nya pun udah 1000 lebih udah dicabutin sama orang PT itu. Yang jadi udah berpuluh ratusan tahun itu. Iya, hanya berpuluhan tahun itu udah dicabutin sama dia. Itu kan buat pun mangrove itu kan buat tempat ikan beranak kan ya, telur, terus buat iya buat ikan sama kan kerang-kerang segala cumi kan situ kan pun mangrove itu. Jadi sekarang udah dihabiskan sama orang PT itu. Bikin rasa banget sih, jadi pikiran itu kita mau ke laut juga, mau melaut gitu ya, jadi pikiran takutnya dia beroperasi atau apa gitu. Makanya pas semenjak ada ekskavator gitu, kita melaut itu nggak tenang banget, Mbak, kayaknya mengganggu banget lah intinya gitu. Tapi semenjak disegel itu ya sedikit tenang lah gitu. Sangat bermanfaat untuk kita yang tinggal di pesisir kan gitu. Kalau ekosistem kita dirusak kayak gitunya, itu yang adanya ya ini aja kita sekarang udah mengalami abrasi yang cukup parah ya akibat perubahan iklim. Kalau mangrove-nya nanti ditebas, soalnya di ininya perusahaan itu 1.800 hektar coba. Luasnya Pulau Pare aja 43 hektar. Itu semuanya akan direklamasi sama mereka. Di situ maksudnya ya Allah, kata kita kan gitunya. Terus kalau oke, kita punya daratan tapi laut yang lebih stasiun kita akses, sama aja kita dibunuh perlahan di tanah kelahiran sendiri kayak gitunya. Kayak gitu. Makanya apa sih sebenarnya kebijakan pemerintah itu nggak berpihak sama sekali sama kita. Satu cupnya aja ada berapa? Tapi satu cup itu
menggunakan apapun. Kalau udah berkali-kali kita minta audiensi ke KKP, kementerian itu, lingkungan itu, apa itu, nggak pernah ditanggapi. Padahal pas semenjak PKPL mereka ini terbit, itu udah langsung bikin keberatan itu ke KKP itu, tapi nggak ada tanggapan malah. Kalau dari pemerintah kelurahannya juga Pak? Udah nggak bisa diharapin kalau kayak lurah, camat, bupati itu kayaknya jauh banget untuk nanggapin apa namanya aduan-aduan masyarakat itu. Kapan bisa dibuka gitu kan, bisa aja ya dengan alih-alih mereka harus memperkuat lagi izinnya gitu kan, bisa aja kalau itu pengen kita masyarakat itu cabut izinnya dan jangan beri izin yang lain terkait masalah pengusahaan lingkungan di bawah Pak. Ini publikasikan kepada masyarakat ini sudah kami cabut, beres gitu kan. Kalau cuma sekedar segel, segel itu kunci bisa dibuka gitu kan. Kalau kuncinya dibuang, apa yang dibuang kan udah apa ya. Kalau cuma segel ya itu masih ada harapan mereka untuk melakukan lagi. Kalau udah dicabut izinnya tidak diperbolehkan secara permanen. Iya itu sih. Makanya kita kepengen tuh pemerintah tuh menetapkan area zona-zona di Pulau Pari itu memang area dia area kelola masyarakat Pulau Pari. Jangan yang kita juga dipaksa harus ngurus izin itu. Izin kan ada durasi waktu gitu kan. Sekian tahun sekarang nggak usah ngapain buat masyarakat buat izin itu kan. Gitu. Ada SHGB-nya gitu kan. Nggak usah buat masyarakat. Penetapan ditetapkan bahwa ini ruang kelola masyarakat Pulau Pari titik udah nggak bisa tergugat itu. Zona tangkap, zona itu terserah. Masyarakat mau kelola seperti apa. Yang penting di lapangan kondusif dan ya, biar masyarakat mengelolanya sendiri. Nelayan itu cerdas dan memang nggak neko-neko. Sementing yang penting lahan di daratnya jangan jadi obo-obo, lautnya juga jangan diganggu-ganggu. Udah beres, nelayan tuh udah apa ya, nggak cengeng sebenarnya. Yang penting lokasi-lokasi ini jangan dirampas gitu, jangan jadi aduk kayak begitu, jangan acak kayak begitu. Itu sih. Kalau selama ini memang ada, meskipun ada 10 instansi negara dengan kalau cuma pasang pagar kuning ya nggak jamin. Iya. Ya, kalau emang udah ada dokumen resmi bahwa dia terlibat eksekutif, mereka dicabut. Ya, itu yang kita harapkan. Pasti. Iya. Jadi pertama harapannya adalah saya berharap Pulau Pari ini tetap dikuasai, dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan generasi muda. Karena tanpa Pulau Pari kita nggak akan bisa apa-apa gitu kan. Tanpa Pulau Pari kita nggak akan bisa hidup seperti sekarang. Gitu. Dan jangan sampai Pulau Pari ini menjadi kenangan atau menjadi cerita sama anak cucu kita. Tapi saya berharap bahwa ini tetap dikelola sama generasi kami selanjutnya, dan terutama buat pemerintah yang membuat kebijakan, ya mereka harusnya melek gitu. Karena kita adalah rakyat mereka dan negara itu adalah milik kita gitu kan. Ya sudah saatnya harusnya pemerintah membuat kebijakan demi kepentingan masyarakat, agar masyarakat juga terjamin, dilindungi dan nggak terampas hak-haknya. Betul. Itu sih harapan saya. Harapan saya Pulau Pari akan tetap baik-baik saja kayak gitu. Nah, harapan saya semoga warga Pulau Pari mendapatkan haknya, hak tempat tinggal, hak legalitas tempat tinggal kayak gitu, diakui gitu ya keberadaan kita kayak gitu. Ini pulau pemukiman loh kayak gitu ya, bukan pulau kosong kayak gitu ya. Kita udah hidup 7 generasi di sini. Harusnya pemerintah memberikan hak-hak itu kepada kita kayak gitu ya.
biarkan kita yang mengelola laut kita, mengelola pulau kita kayak gitu. Kita orang pulau, kita yang tahu tentang pulau kita sendiri, bukan korporasi gitu. Berikan hak lola itu kepada masyarakat Pulau Pari kayak gitu, bukan ke korporasi. Biarkan nelayan-nelayan sini sejahtera dengan laut dan darat.